I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Shalom, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Secara khusus hari ini kita boleh memperingati, mengingat akan kebaikan Tuhan 19 tahun penyertaan Tuhan bagi gereja kita yang tercinta, GKKA Cabang Tanjung Bunga. Saya mengajak kita semua untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, masuk dalam tahtanya yang kudus, mempersiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Dan dengarlah firman Tuhan. Mazmur 150 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami menyadari, jikalau kami boleh bernafas sampai pada hari ini, itu semua karena kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di mana Tuhan memberikan satu hari perhentian di mana kami boleh datang memuji menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, membawa diri kami untuk memuji menyembah, bahkan juga mendengarkan firman Tuhan, dan juga berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan akan menyucikan, menguduskan kami semua, baik kami yang berada di tempat ini, bahkan juga seluruh jemaat-Mu yang berada di rumah. Kiranya hati kami terangkat hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Memberkati ibadah syukur kami pada hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, semua jaringan, internet, bahkan segala sesuatu yang kami pakai, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan semua boleh berjalan dengan lancar. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, kiranya Tuhan mengurapi dengan pengurapan daripada-Mu Tuhan. Ini ungkapan syukur kami, ibadah kami pada pagi hari ini, kami dedikasikan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tak henti-hentinya kita mau menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita akan pujian ini dengan sukacita kita bersama-sama. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan bersama-sama, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jikalau kita mau menghitung akan kasih Tuhan, tak akan mungkin cukup tinta yang akan kita pakai untuk melukiskan betapa luar biasa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun banyak tantangan datang silih berganti, tetapi Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kita. Oleh karena itu, melalui pujian ini, kita mau mengangkat pujian kita, menghitung berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi ini, saya menjemput kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh anak-anak sekolah minggu dan remaja dan juga orang tua. Kita mendengarkan pujian ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, kiranya firman Tuhan akan menjawab kebutuhan kerohanian kita. Kita selalu mengingat di dalam segala keadaan apapun yang terjadi, ada pribadi, dia Bapa yang setia. Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Bukti kebesaran-Mu. Katakan bersama-sama, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan
Siapa yang jadi buahnya, yang mau bekerja bagiku? Perlengkapi dengan rohmu, ku tak berdaya sendiri. Utus kau dengan kuasamu. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injilku. Bersatulah dan majulah, membangun kerajaanku. Kupilih kau, utus kau, ku akan menyertai-Mu. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Ini utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerja-Mu. Berlengkapi dengan rohmu, ku tak berdaya sendiri. Utus kau dengan kuasa-Ku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injilku. Bersatulah dan majulah, membangun kerajaanku. Kupilih kau, utus kau, ku akan menyertai-Mu. Utus kau dengan kuasa-Ku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injilku. Bersatulah dan majulah, membangun kerajaanku. Kupilih kau, utus kau, ku akan menyertai-Mu. Ku akan menyertai-Mu. Shalom, salam sejahtera jemaat Tuhan yang terkasih. Puji syukur kepada Tuhan, hanya anugerah kasih Tuhan semata. Hari ini kita dapat melihat pemeliharaannya buat GKKA Makassar cabang Tanjung Bunga dapat memasuki usia yang ke-19 tahun. Walau ibadah HUT kali ini terlihat tidak ada yang istimewa dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Tidak ada lilin ulang tahun, tidak ada dekorasi di gereja kita. Bahkan yang lebih menyedihkan, bukan tidak ada karangan bunga saja, tidak ada juga jemaat yang hadir di dalam ruang gereja. Namun satu hal yang menjadi satu sukacita kita, kalau kehadiran Tuhan tetap nyata. Kehadiran Tuhan tetap bersama dengan GKKA Tanjung Bunga. Amin. Ya, saya percaya kita semua di rumah setuju dengan hal ini. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan kesetiaannya. Walau pandemi COVID-19 ini sudah mengubah cara ibadah kita menjadi ibadah online, yang kita cuma ikuti dari rumah lewat tayangan channel YouTube GKKA Tanjung Bunga. Tapi satu hal, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Karena Dia adalah Allah yang kekal. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Dan Dia adalah Allah Alfa. Dia Omega. Dan Dia akan terus memelihara kita semua. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, menjadi tema semangat kita lewat HUT di masa pandemi ini. Saya mengajak kita bersama-sama untuk menabur di masa sukar. Inilah tema HUT kita.
Mari kita tetap semangat berkarya, semangat berbuah bagi Kristus di masa-masa pandemi ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita satu dalam doa. Kita minta Allah Roh Kudus yang menyapa kita lewat setiap firman Tuhan yang akan ditaburkan, biar hati kita siap untuk menerima. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, saat ini kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami sungguh Tuhan rindu agar Tuhan kembali menjamah kami lewat suara Tuhan, lewat firman Tuhan, Alkitab yang akan kami renungkan bersama. Tuhan, pakai urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan, yang hina ini, untuk dapat menjelaskan firman-Mu dengan jelas. Dan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan, sehingga roh semangat kami sungguh berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu, berkatilah kami semua yang mendengarkan kebenaran-Mu pada saat ini. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga 16 yang berjudul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jemaat terkasih yang ada di rumah masing-masing, bagaimana kita dapat menabur di masa sukar ini? Hal pertama yang akan kita renungkan bersama, yaitu kita mengenali siapa diri kita, mengenali diri kita, yaitu apa identitas kita, status kita, sebagaimana yang Tuhan Yesus maksudkan. Tuhan Yesus memanggil kita dengan kalimat kamu adalah, dilanjutkan dengan titik-titik. Siapa kita? Ketika saudara memperkenalkan diri kepada seseorang, saudara akan memperkenalkan nama saudara. Saudara akan memperkenalkan apa pekerjaan saudara yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara. Saudara akan memperkenalkan apa status saudara. Atau memperkenalkan apa yang saat ini menjadi keseharian saudara. Mungkin saudara sudah pensiun, saudara melakukan hobi-hobi. Saudara memperkenalkan hobi-hobi saudara. Saya contohnya bernama Charlie. Kalau saya memperkenalkan diri kepada orang, saya mengatakan saya adalah pendeta. Saya adalah gembala di GKKA cabang Tanjung Bunga. Status saya adalah suami dari istri yang bernama Kristiana. Saya seorang ayah dari 3 orang anak. Pekerjaan tanggung jawab saya menggembalakan jemaat di Tanjung Bunga. Kalau saudara memperkenalkan diri kepada seseorang, saudara berkata, mungkin saudara seorang kontraktor. Saudara akan berkata, saya sekarang membangun proyek seperti ini. Saya sedang mengerjakan proyek yang besar di tempat ini. Saya akan menyelesaikan proyek yang bagus, kokoh, dan indah. Kalau saudara seorang dokter, saudara seorang spesialis anak misalnya, saudara bilang saya memiliki pasien yang sedang dirawat di sini. Saat ini saya sedang buka praktek jam sekian. Saya sekarang hari ini akan mengadakan misalnya vaksin. Nah, itu kita memperkenalkan diri. Kalau saudara kebanyakan hari ini di rumah adalah seorang ibu rumah tangga,
Saudara akan memperkenalkan bagaimana saudara sibuk mengurus rumah tangga. Saudara seorang guru, saudara akan memberitahukan saudara mengajar di mana. Saudara seorang karyawan bekerja di mana, seorang pengusaha, saudara buka toko di mana. Saudara terkasih, memang betul. Ketika kita memperkenalkan diri kita, kita seorang pendeta, kita seorang kontraktor, seorang usahawan, seorang dokter, seorang guru, seorang pengusaha, karyawan, ibu rumah tangga. Namun ada satu hal yang kita mau perhatikan, ada satu status yang Tuhan Yesus tujukan kepada setiap kita saat ini, yaitu sebuah identitas yang sebenarnya jauh lebih mulia, karena Tuhan Yesus ini tidak menyebut kamu adalah pendeta, tidak. Tapi Tuhan Yesus menyebut kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Ini yang akan kita renungkan. Apa maksud Tuhan Yesus memanggil kita sebagai garam dunia dan terang dunia? Saudara, garam dunia dan terang dunia adalah sebuah status atau identitas yang jauh lebih indah dan lebih mulia daripada jabatan atau tugas yang dicatat di dalam KTP kita atau yang kita kerjakan sehari-hari. Tuhan Yesus mau bersama kita memikirkan sebuah tanggung jawab atau sebuah tugas yang jauh lebih penting. Karena tugas, panggilan ataupun pekerjaan ini adalah sesuatu hal yang bersifat kekal, yang dipanggil dari atas, panggilan surgawi. Itu yang Tuhan Yesus sebut pada saat ini. Jadi saudara, ketika kalau saudara memperkenalkan diri, saudara memperkenalkan pekerjaan kita di dunia saja, Tuhan Yesus mau memberikan kita memperkenalkan diri, yaitu kita memiliki tugas yang surgawi, tugas yang kekal. Ini yang Tuhan Yesus nyatakan, kita sebagai garam dunia, kita sebagai terang dunia. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Tuhan Yesus mau kita sungguh memahami indahnya status ini. Walaupun saudara, ini adalah kalimat figuratif, namun makna dan faedah daripada sebutan itu adalah sesuatu hal yang akan kita simak di poin berikutnya. Apa itu garam dunia? Apa itu terang dunia? Sebagaimana status yang kita sandang yang disebut oleh Tuhan Yesus. Hal kedua ini yang akan kita lihat, apa itu garam dunia? Apa itu garam dunia? Kalau hari ini seseorang menyebut, saudara panggil, "Hai Bapak garam dunia." Wah, saudara akan berpikir garam dunia. Nah, saudara terkasih, saya percaya setiap orang pasti ada yang menyimpan garam di rumahnya. Tanpa garam, makanan yang kita masak di dapur ketika disajikan di meja makan akan terasa hambar, bukan tawar, tidak enak, tidak nikmat. Saudara, mengapa kita menaruh garam di dalam makanan? Supaya ada rasanya. Saudara sekalian, pernahkah kita berpikir kalau kita adalah garam dunia, maka ketika kita tidak hadir di sebuah tempat, maka tempat itu akan terasa hambar, terasa tidak nyaman, karena kehadiran kita memberikan sebuah makna. Nah, itu dia panggilan kita sebagai garam dunia. Hari ini saya rekaman di mimbar gereja. Saya merasa hambar, sepi, tidak ada jemaat yang hadir. Yang ada cuma saya dengan Pak Oitoni yang sedang merekam. Harusnya hari ini ulang tahun jemaat memenuhi ruang gereja sampai di belakang. Bahkan sampai di luar anak-anak bergantian masuk bernyanyi. Dan kemudian banyak sekali keindahan. Saudara, tanpa kehadiran jemaat, kita merasa gereja kita kok sepi, hambar saja. Nah, saudara sekalian, kehadiran saudara di tengah-tengah gereja Tuhan di dunia ini sangat penting. Kalau tidak, akan terasa sepi. Dan lebih daripada itu, kehadiran saudara di lingkungan keluarga, tempat pekerjaan itu seharusnya memberi sebuah dampak yang indah. Ketika lingkungan kita kehilangan kita, mungkin mereka akan merasa seperti kehilangan sesuatu hal yang besar. Karena kehadiran kita mungkin sudah mengisi keceriaan atau sukacita yang ketika nampak di wajah kita itu membawa suasana yang gembira dan hangat. Apa fungsi garam yang lain? Banyak sekali. Saya cuma memberikan 2 saja.
Yang kedua itu dapat menjadi obat atau antiseptik alami. Obat ini bisa mencegah pembusukan atau munculnya nanah. Beberapa bulan yang lalu di awal daripada pandemi di Indonesia, anak saya yang paling kecil giginya lobang. Gusinya sampai bengkak dan terlihat di gusinya itu ada seperti nanah. Dan dia mulai demam. Wah, kalau pandemi sakit gigi, aduh luar biasa menderita. Beberapa jemaat pernah telepon saya juga sedang sakit gigi. Saya tahu, waduh sangat menderita sekali. Akhirnya setelah konsultasi online, dokter berkata, beli antibiotik. Kemudian tiap habis makan kumur pakai air garam. Nah, kumur pakai air garam. Sampai sekarang lubang di gigi anak saya itu masih belum ditambal. Tapi setiap kali habis makan, maka pertama kali saya memberikan dia kumur dengan air garam. Lalu kemudian dibersihkan dengan kawat gigi dan benang gigi. Dan tiap hari 3 kali. Dan sekarang dia bisa beraktivitas secara normal. Saudara, fungsi garam dapat menjadi obat atau antiseptik alami. Demikian pula seharusnya peranan kita sebagai garam dunia di tengah-tengah lingkungan kita. Mungkin saat ini kalian sebagai karyawan ada teman di kantor yang sedang susah. Kehadiran kita bisa memberikan kekuatan dan penghiburan. Kalau saudara setahu jemaat Tanjung Bunga mungkin banyak yang pintar menyanyi. Silahkan bisa merekam suara saudara di audio HP, lagu-lagu yang bagus rohani, kirimkan kepada jemaat yang sedang sakit. Waktu dia dengar suara saudara, dia akan merasa sukacita, ada perhatian dari saudara. Ada lagu-lagu yang berisi firman Tuhan. Kalau saudara punya beban, passion, berdoa, saudara bisa mendoakan orang-orang yang sedang susah, sedang mengalami pergumulan dan pekerjaan. Saudara bisa membawa menjadi penyembuh bagi kondisi mereka yang sedang terluka. Mungkin saudara pintar memasak di rumah. Saudara, tidak ada sulitnya 1 minggu sekali saudara memasak buat orang-orang lansia atau mereka yang kekurangan. Saudara bisa membuat hidup mereka tidak lagi menjadi hambar atau kosong, namun hidup mereka menjadi hidup lebih indah. Bagaimana kalau tidak ada saudara? Mereka terasa hambar. Saudara, ini peran kita sebagai garam dunia. Tapi tidak sampai di situ. Ada satu hal yang jauh lebih penting. Apa itu? Yaitu kehadiran kita sebagai garam dunia. Yang terpenting sebenarnya kita sedang membawa kehadiran Kristus Yesus yang ada dalam diri kita kepada lingkungan kita. Inilah dunia dapat merasakan kehadiran Yesus ketika kita ada bersama dengan mereka. Karena Tuhan yang ada hidup di dalam hidup saudara dan saya itu juga hadir di tengah-tengah lingkungan, mau mengisi dan memberkati lingkungan kita. Saudara, indah bukan panggilan kita? Karena kita ini siapa? Kita ini adalah duta-duta Kristus yang ada di tengah-tengah dunia. Oleh sebab itu, kehadiran kita sungguh membawa suasana sorgawi di dalam dunia yang sedang susah, menabur, menuai di masa sulit. Panggilan kita menjadi garam dunia. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang menjadi panggilan kita di tengah-tengah pandemi ini? Tuhan Yesus berkata apa? Kamu adalah terang dunia. Saudara terkasih, apa artinya kita sebagai terang dunia? Jangan berpikir kita sendiri dapat bercahaya. Tidak. Kita sebagai terang dunia, kita adalah pemancar terang Tuhan. Terang itu tidak berasal dari diri kita. Terang itu datangnya dari sang sumber terang itu. Kalau malam hari kita dapat melihat cahaya bulan. Apakah bulan mengeluarkan cahaya? Tidak. Bulan cuma memantulkan cahaya dari sumbernya, yaitu matahari. Saudara, tahukah kita, ketika Tuhan ada di dalam diri kita, kita dapat memantulkan terang Tuhan.
kepada dunia ini. Dunia yang gelap, penuh dengan permasalahan dosa. Dunia yang tidak ada pegangan. Mereka membutuhkan genggaman. Saudara, mereka butuh petunjuk. Dari mana mereka dapat melihat kalau tidak ada terang Tuhan yang menyinari. Dan hari ini biarlah terang Tuhan itu memantul. Ketika kita sudah menikmati kasih Tuhan yang begitu besar, mari kita pantulkan, berikan kasih Tuhan kepada orang-orang lain. Memang kita tidak menjadi sumber terang karena Tuhanlah sumber terang. Tapi mari kita berfungsi. Kita menjalankan, jangan kita tertidur, jangan kita sembunyi di bawah gantang seperti yang ditulis di Injil Matius. Tidak mungkin orang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, tapi dia harus bercahaya terang, bercahaya. Panggilan kita untuk menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Hampir di setiap pelabuhan dermaga saat ini yang besar itu memiliki alat penerang yang disebut mercusuar. Saudara, apa fungsi mercusuar? Bagaimana kalau tidak ada mercusuar? Malam hari kapal tiba, tidak mungkin mereka berombang-ambing di tengah laut. Mereka pasti menepi ke dermaga. Tapi malam hari gelap, bahaya. Di pinggir-pinggir mungkin itu ada karang-karang yang tajam. Di situ mungkin banyak kapal-kapal kecil dan mereka tidak akan kelihatan kalau tidak ada penerang. Saudara, mercusuar berfungsi. Dia bisa mengeluarkan cahaya itu bahkan bermil-mil jauhnya. Supaya apa? Supaya kapal dari kejauhan dapat melihat dan bisa dituntun, dapat selamat tiba di tempat tujuan. Panggilan kita sebagai mercusuar. Kalau saat ini mercusuar, kalau zaman dulu mercusuar itu cuma dinyalakan dengan sumbu atau api saja. Dan terang dari api di malam itu menjadi penerang. Ada penjaga yang melakukan akan hal itu. Kalau hari ini mereka memakai lampu pijar yang sangat-sangat terang, sampai jauh sekali. Bahkan lebih modern lagi saat ini, bukan cuma lampu, tapi ada juga GPS-nya. Yang bisa menuntun belok kiri, belok kanan. Nah, ini saya lihat di Infopedia ya. Dikatakan sekarang sudah begitu canggih adanya. Saudara sekalian, inilah panggilan saudara dan saya. Kita dipanggil untuk menjadi penuntun. Untuk bisa menolong orang-orang yang hidup dalam dunia ini, yang dalam kegelapan dan berbagai macam pergumulan kesusahan, untuk bisa di dalam rel yang aman. Secara khusus saudara, kita sangat membutuhkan peta. Pernahkah saudara di tempat yang baru tanpa peta, saudara bisa hilang? Saya pernah mengalami hal yang demikian. Malam hari di tempat yang jauh bersama dengan anak saya, kami melakukan traveling ke tempat yang lain, dan di situ kami kehilangan karena tidak ada signal, tidak ada HP kita ya. Dan di situ saya sampai malam tidak temukan tempat tujuan, tidak ada petunjuk. Wah, saudara, menderita. Saudara, dunia ini membutuhkan terang Tuhan. Kita harus menjalankan fungsi kita sebagai garam dunia, sebagai terang dunia. Saudara, bagaimana kalau kita kehilangan fungsi kita? Bagaimana kalau kita tidak menjadi garam dunia, tidak menjadi terang dunia? Injil Matius memberitahukan, sekalipun kita adalah orang, sebagai seorang pendeta besar, sebagai seorang dokter yang berhasil, seorang kontraktor usahawan yang kaya raya, tapi kita tidak menjadi garam dan terang dunia, Alkitab mengatakan, kamu tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita tidak menjalankan tugas surgawi kita. Kita kehilangan berkat. Orang lain tidak dapat melihat Kristus dalam diri kita. Dan kita tidak ada gunanya. Saudara, renungkan baik-baik. Di hari ulang tahun cabang Tanjung Bunga yang ke-19. Di masa pandemi ini, mari kita tetap berkobar-kobar. Dipakai oleh Tuhan, menjadi saksi Tuhan
dipakai oleh Tuhan untuk menjadi terang. Tuhan mau memberkati saudara secara khusus. Kita melihat waktu berjalan terus dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nanti kita akan melihat beberapa tayangan gambar-gambar perkembangan gereja kita yang sedang dibangun. Saudara, gereja kita kenapa ditempatkan di Tanjung Bunga? Karena ada maksud Tuhan. Tuhan mau menjadikan gereja umat Tuhan Tanjung Bunga menjadi garam dan terang bagi lingkungan dan masyarakat. Ini panggilan saudara dan saya. Mari kita gumulkan bersama. Mari kita bersama-sama berbuah lebat. Mari kita bersama-sama menjalankan misi ini sampai Tuhan temukan kita setia adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti, berjeri berlelah walaupun sulit, tantangan tidak mudah, kesulitan terus berganti. Banyak hal yang membuat hati kita untuk melangkah. Namun saudara ingat, kita adalah garam dan terang dunia. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Selamat ulang tahun GKKA Makassar Cabang Tanjung Bunga. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita bersama. Amin. Terpuji nama Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas anugerah dan cinta kasih Tuhan untuk sebuah keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kami gereja Tanjung Bunga. Dan hari ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi, kami secara online merayakan akan ulang tahun. Kami bersyukur walaupun Tuhan kondisi ini, hadirat Tuhan tetap bersama dengan kami. Kami bersyukur kasih setia Tuhan setiap hari baru adanya. Kami bersyukur Tuhan terus mau menyertai perjalanan yang ada di depan. Berkatilah Tuhan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Sertai Tuhan, tambahkan lebih banyak lagi jiwa yang dapat dimenangkan. Tambahkan lebih banyak lagi pekerja Tuhan yang bersama-sama akan bekerja dan akan menuai bersama di ladang Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur kami Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur kami panjatkan dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Hari ini hari yang bahagia, bertambah satu usiamu. Ucap syukur untuk hari yang Tuhan beri, terasa indah berkesan di hati. Selamat ulang tahun GKKA, selamat ulang tahun gerejaku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkat-Nya melimpah dalam hidupmu. Hari ini hari yang bahagia, bertambah satu usiamu. Ucap syukur untuk hari yang Tuhan beri, terasa indah berkesan di hati. Selamat ulang tahun GKKA, selamat ulang tahun gerejaku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkat-Nya melimpah dalam hidupmu. Selamat ulang tahun GKKA, selamat ulang tahun gerejaku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkat-Nya melimpah dalam hidupmu. Berkat-Nya melimpah itu doaku, berkat-Nya melimpah bagi gerejaku.
salam sejahtera buat kita semua. Saya Pendeta Anggung mewakili GKKA Makassar mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-19 buat GKKA Cabang Tanjung Bunga. Kiranya GKKA Tanjung Bunga semakin sukses dan bersinar bagi Kristus dan membawa jiwa-jiwa yang banyak buat kerajaan Allah. Amin. Shalom. Selamat ulang tahun yang ke-19 untuk GKKA Cabang Tanjung Bunga. Selama pandemik ini, kita hanya bisa beribadah online. Tetapi, kita harus tetap semangat untuk bersekutu dengan Tuhan dan berdoa, dan jangan lupa juga jaga kesehatan. Semoga ulang tahun yang ke-20 tahun depan kita dapat merayakan bersama-sama di gedung gereja yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat GKKA Cabang Tanjung Bunga yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur karena kasih dan anugerahnya Tuhan boleh menambahkan 1 tahun lagi usia bagi gereja kita. Kita tahu dalam masa pandemi COVID-19 ini, gereja kita juga mengalami pergumulan di mana kita kehilangan persekutuan kita di rumah Tuhan karena kita harus beribadah secara online dari rumah kita masing-masing. Namun kita yakin bahwa di balik semua itu Tuhan mempunyai rencana yang indah dengan umatnya. Dan kita juga yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan waktu yang tepat bagi kita untuk kembali bersekutu, beribadah bersama-sama di rumah Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, kita harus terus saling mendoakan antar sesama jemaat, juga bagi gereja kita, agar jemaat dan kita semua diberikan kekuatan iman. Tuhan memelihara kita agar gereja kita tetap terus bertumbuh menjadi gereja yang diberkati dan dapat membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Akhirnya, seluruh hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita semua, jemaat dan gereja GKKA Cabang Tanjung Bunga yang ke-19. Tuhan memberkati. Bersyukur akan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, secara khusus penyertaan Tuhan dalam rangkaian ibadah kita dari awal pertengahan, bahkan juga kita akan menutup ibadah syukur kita pada hari ini. Sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita mengangkat pujian ini. Dalam kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Keagungan
Jemaat terkasih, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan tuntunan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Warta Jemaat Tanjung Bunga, kita bersyukur Tuhan sudah memberkati gereja kita dan kita sudah mendengarkan beberapa ucapan selamat ulang tahun dari beberapa orang yang mewakili akan gereja Tanjung Bunga, dengan harapan jemaat bisa terus semangat bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Ada beberapa warta yang akan kita perhatikan bersama. Yang pertama, di masa pandemi ini gereja giat melakukan pelayanan doa. Kami dengan suka senang hati menyambut saudara yang membutuhkan dukungan doa bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan yang tertera di layar monitor saudara. Hal yang kedua, setiap hari Rabu malam kita mengadakan ibadah doa via Zoom Cloud Meetings jam 8 malam. Menghimbau jemaat untuk dapat mengikuti doa bersama kita mendukung pelayanan Tuhan dan saling mendoakan jemaat kita yang sedang dalam pergumulan. Selanjutnya, jemaat yang rindu untuk mendukung pelayanan gereja lewat persembahan dapat mentransfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar monitor saudara. Untuk pelayan ibadah minggu depan, saudara dapat memperhatikan di layar monitor saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat, sampai jumpa di ibadah online minggu depan.